Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil imani wal islam, alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan sehat batin, sehingga kita bisa beraktivitas untuk beribadah kepada Allah dengan sholat. Kita awali dengan sholat malam, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian, kita lanjutkan ngaji kita, yaitu masih terkait dengan orang sakit. Dalam hal ini adalah ma yud'a bihil marid, apa yang kita ucapkan, apa yang kita doa kepada orang yang sedang sakit atau orang yang sedang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Aisyah menceritakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, kana ya'udu ba'dhu ahlihi yamsahu biyadihil yumna wa yaqulu Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Muttafaqun alaihi. Aisyah istri Rasulullah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau menjenguk orang sakit, dalam hal ini adalah keluarganya, maka Rasulullah itu kemudian menempelkan tangan kanannya itu kepada orang yang merasa sakit. Jadi kalau sakit perutnya, ya tangannya Rasulullah itu ditempelkan di perut orang yang sakit itu, sambil kemudian berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Kalau yang sakit itu kepalanya pening atau mumet-mumet, napa Pak? Cekot-cekot, ngeluh, itu berarti tangan kanan ini ditaruh di kepalanya. Kemudian sambil berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama. Kalau yang sakit itu lututnya, lutut niku dengkul, dengkule kumat asam aurat niku nggih dengkul nggih Pak. linune kumat, ya berarti tangan kanan ditaruh di
lututnya sambil berdoa Allahumma rabbannasi adhibil ba'sa dan seterusnya. Ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah tentu dalam hal ini juga berlaku etika. Apa di antara etikanya? Kalau yang sakit itu wanita, walaupun yang menjenguk itu banyak orang, ada laki, ada wanita, yo jangan kemudian yang bukan mahramnya terus moro-moro sunai Nabi iku tangane dideleh nang sing. Nah, kalau wanita yo jangan yo kita menyuruh kepada wanita untuk memfasilitasi wasilah itu, kemudian doanya bersama. Jangan kok kemudian kula niki lak mudine ya. Mudine lanang sing lara wedok, mari ngono ujug-ujug sakit napa madaran kula Wak Mudin, mari ngono moro-moro tangane Wak Mudin niki ditempelekno ngene perutnya yang perempuan, padahal dudu sanak, dudu famili, hanya jamaah atau kenalan atau tetangga saja, ya tidak boleh gitu, itu ya tidak boleh. Itu etika tetap berlaku. Lah maka dalam hal ini Rasulullah diceritakan oleh Aisyah, yaitu karena ya'udu ba'du ahlihi, di mana Rasulullah itu menjenguk sebagian dari keluarganya. Lah berarti ini masih ada hubungan darah, dan kalau sama lakinya tidak masalah, tapi kalau beda jenis tentu akan menimbulkan masalah. Yang perlu juga menjadi perhatian kita, Bapak, ini na'udzubillah min dzalik. Pada saat kita teringat kembali 3-4 tahun yang lalu, pada saat rame-ramenya COVID itu kan banyak orang yang tak terjenguk. Tak terjenguk dalam arti karena dia harus diisolasi, lihatnya dari kaca. Bahkan dengan rasa ketakutan kita bersama pada waktu itu, jangankan untuk pegang yang sakit dari orang yang sedang sakit, kita ini sudah takut terlebih dahulu. Dan ini banyak terjadi, masuk rumah sakit dalam keadaan ya masih hidup beberapa jam, beberapa hari, terus meninggal dunia. Ternyata ada apa? Itu ternyata ibu dan bapak sekalian, obat itu tidak harus dan tidak 100% berasal dari ramuan atau apapun bentuknya kemudian yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Rasa bahagia, senang didelok uwong, disambangi dulur, itu obat tersendiri. Ada kepuasan tersendiri. Aku seono sing delok, aku seono sing jenguk, aku seono sing memperhatikan. Tapi kalau orang itu sudah sakit fisiknya ditambah dengan sakit rohaninya, itu menambah dari deretan sekian orang itu kemudian cepat wafat. Karena apa? Bahasane wong Jawa niku napa? Ngenes. Kebarus rek anakku, kebarus rek dulurku, kebarus rek koncoku. Kok gak ana sing nyengunguk? Napa nyengunguk nih? Ya, nyambangi. Nah, itu menjadi depresi tersendiri, dan dari depresi itu menimbulkan bibit-bibit penyakit yang sesungguhnya tidak ada, kemudian akan menjadikan timbul.
Maka Rasulullah memberikan contoh, yaitu kemudian dipegang, itu bentuk wujud kasih sayang, wujud persaudaraan, kemudian didoakan. Gitu. Sekarang ini marak Bapak, dan sesungguhnya bukan hanya sekarang ini, hanya saja karena arus informasi ini gampang diakses, sehingga sesuatu yang dulu mungkin tidak nampak sekarang ini bermunculan. Banyak kasus seorang orang tua yang sudah tentu lansia, kemudian hidup di rumah hanya sendirian, kadang hanya berdua sama tuanya, sampai-sampai kemudian meninggal dunia, anak-anaknya tidak ada yang tahu. Bahkan tonggo sing pepet itu gak eruh, eruwe ujuk-ujuk wis ana ambu napa? Ambu tiang mati itu namanya napa, Pak? Batang napa? Ya nek ambune iwak asin, niki ambune, dan nuwun sewu naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita merasakan ambune batang sing paling hebat itu adalah ambune manusia meninggal dunia. 3 hari itu sudah berbau. Bahkan kalau ikan itu mati ditinggal 3 hari itu belum berbau ikan itu. Tapi nek menungso 3 dino niku masya Allah 3 hari itu sudah. Nah itu tonggone iku gek ngerti kalau sudah ada bau. Nah, sekedar informasi saja, saya mendapatkan kiriman ketepatan anak beliau yang ngirimi saya itu bertetangga dengan salah satu dulu di era tahun 80-an ini menjadi penyiar televisi. Ini seorang putri, jadi tidak susah saya sebut namanya. Ada penyiar televisi TVRI ya, televisi TVRI waktu itu tahun 80-an yang sering muncul di layar kaca itu. Hari-hari ini kemarin itu sedang sakit dan itu tidak ditunggoni oleh anaknya. Nah, akhirnya apa? Alhamdulillah, ini masih alhamdulillah. Tonggone itu kemudian silih berganti untuk menjenguk, untuk membantu daripada ibu yang dulu menjadi penyiar TV. Loh, apa kemudian tidak punya anak? Punya anak 2, dan keduanya anak ini ya mapan-mapan, tapi karena tidak ada di dekat rumahnya, itu kemudian menjadi alasan tidak berbakti kepada orang tuanya. Lalu kalau sudah begitu itu kan lebih baik, kalau tidak sanggup merawat itu lebih baik dibawa ke panti jompo. Kalau ke panti jompo kan ada yang ngerawati, kalau sakit ada yang, mungkin kalau panti jomponya di bawah naungan organisasi agama Islam, insya Allah kan ada yang istilahnya itu ya ngajari kalimat-kalimat thayyibah. Lah kalau kemudian tidak, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Padahal di antara husnul khotimahnya seseorang itu adalah kalau di antaranya itu pada waktu menjelang akhirul kalam itu mengucap la ilaha illallah, tapi nek gak ketunggon iku kira-kira yang isane mung berbesmili ngersula, mungkin juga naudzubillah min dzalik ngumpat
kok percuma gak ono gawene aku duwe anak. Oh, karena itu akan terumpat itu. Tak sekolahno, tak rabekno, tak nikahno dan lain sebagainya di saat aku seperti ini dan lain sebagainya. Lah maka yang demikian itu naudzubillah min dzalik bisa jadi tidak kalimat thayyibah tapi kalimat umpatan yang terjadi. Ini viral di media sosial, banyak orang tua mati gak ketunggon anak. Tidak tahu pada waktu menjelang sakratul mautnya itu gimana itu. Masya Allah. Maka kalau orang itu sadar, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qaulan karīmā. Qaulan ma'rufan apa qaulan ma'ruf? Wa khfid lahumā janāha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Kalau itu kemudian disadari, maka akan terjadi hubungan timbal balik. Dulu kita ini banyak berkorban karena memang kewajiban orang tua berkorban untuk anaknya. Lah, tapi kemudian di saat orang tua ini butuh pertolongan bantuan tidak harus berupa materi. Tapi kemudian kok tidak hadir, tidak ada di sisinya. Itu namanya tidak terjadi hubungan timbal balik. Itu namanya. Yang lebih mencengangkan lagi itu banyak berita ini Pak yang saya terima. Karepe ngono apik. Ya, karepe mesti apik, Pak. Tapi karena tidak difikir tentang apa yang akan terjadi itu kemudian itu akhirnya ya menjadi tidak baik. Ki misalnya ngeten. Ada orang tua kemudian punya anak entah 2, entah 3, entah 4. Lah wong tua sing sehat itu kemudian dengan pikiran yang baik. Apa pikirannya? Wis mumpung aku sek urip iki donya tinggalane bapakne ya termasuk donyaku tak bagi rata umpamane napa istilah berharga katakanlah 1 miliar misalnya, kemudian anaknya itu 4, maka dikasih berapa itu Pak? 250-an Pak ya, berarti 250-an juta. Terus aku melu anak, itu termasuk mungkin rumahnya sudah dijual dan lain sebagainya. Kelihatannya bagus dengan harapan nanti sepeninggalnya anaknya cega katakanlah oyoan peninggalan. Begitu perjalanan waktu karena masih lama ditakdir oleh Allah orang ini tidak cepat meninggal dunia. Akhirnya ikut salah satu anaknya, mbok anak sing nomor tengah, mbok anak nomor 1, mbok anak sing terakhir. Akhirnya tanpa diperhitungkan, namanya anak kadang-kadang ya ono ae nyambangi ibuke, sementara waktu itu rumah saudaranya bukan rumahnya ibu. Krono nggawa anak nggawa bojo kadang-kadang akhirnya pengarane nggawa anake gegeran karo anake, perkarane mungkin ya kecil. Akhirnya mulai adalah kerenggangan, wis gak rono timbangane arek engko bare gegeran gak enak.
pada cilik akhirnya mulai jarang. Yang pada akhirnya kemudian rasa untuk ingin bersilaturahmi ke ibu itu ndak enak, sebab gak ndek omahe ibu dhewe, nggo ngrepoti dulur dan lain sebagainya. Tapi nek ngrepoti wong tua kaya gak apa-apa, tapi nek ngrepoti dulur akhirnya mulailah ada kerenggangan satu dengan yang lain seperti itu. Lah, padahal yang disebut dengan warisan itu baru terjadi kalau ada orang meninggal. Nah, sementara waktu yang meninggal itu masih bapaknya, ibunya belum, berarti hartanya khusus bagiannya ibu tentunya tidak harus dibagi sekalian gitu. Efeknya apa? Ya itu akhirnya ibu ini kan sudah tidak punya apa-apa karena sudah dibagi. Padahal mestinya baginya itu ya kalau nanti sudah tidak ada. Lah itu namanya bukan warisan. Yang diwaris itu adalah peninggalan dari orang tua laki. Yang dari orang tua perempuan belum, itu masih kategori hibah. Kalau sudah hibah ini akan berbeda lah. Kadang-kadang orang itu kemudian ada istilah begini, naudzubillah min dzalik, gak ana apa-apane sing dijagakne. Lah ini yang berbahaya, ini berbahaya. Maka dulu orang-orang tua yang ketepatan tidak punya anak itu mupu anak itu dengan bersyarat, aku pok rawati engko nek wis aku mati omah sak tanah iki peken. Berarti ada ikatan itu. Nah, ternyata banyak di balik itu wis aku rawatono iki wis kabeh tak serahna awakmu, bahkan sudah dibalik nama dan lain sebagainya. Tapi karena sudah menjadi hak miliknya, berarti orang itu sudah tidak punya apa-apa. Ini banyak yang kemudian naudzubillah min dzalik ditelantarkan. Tapi itu semuanya adalah memang tergantung dari person individunya. Tetapi yang demikian ini kalau kita hubungkan dengan itu tadi, berarti mestinya ada bersyarat sehingga supaya tidak terjadi seperti itu. Walaupun orang bilang saja ya, gak tepak iku entek donyane, entek kasih sayange, tetapi itu kan diawali dari sebab salah langkahnya itu. Ada juga ini terjadi kemarin, orangnya itu konsultasi ke rumah, saya ingatkan nggih mestinya ndak begitu, nuwun sewu niki mestine mboten ngoten. Jadi karena orang ini menganggap bahwa duluring sing iso ngerawati, nah, padahal punya anak, akhirnya semua tanah dan rumahnya langsung dibalik nama atas nama saudaranya. Nah itu mestinya bersyarat iki ngenteni nek engko aku wis gak ono. Yang kedua, bu menawa kok aku iku terus loro, yo sampean rawati. Tapi dengan catatan duwenine iku ngenteni nek aku wis gak ono. Itu baru ada. Kalau ndak, naudzubillah min dzalik. Tapi apa boleh buat karena sudah itu terjadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita kemudian teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, bahwa Rasulullah SAW itu mendoakan pada keluarganya yang sedang sakit, yaitu Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Mengandung bahwa
orang yang sakit, yang pada umumnya secara psikologi itu mengalami ketidakstabilan emosi, maka yang dikedepankan oleh Rasulullah adalah disadarkan bahwa sakit ini tidak lepas daripada Allah. Makanya doanya Allahumma ya Allah Rabbana-si, engkau adalah Tuhannya seluruh manusia. Ini supaya orang itu sadar, sesungguhnya sadar, oh iya, loro, waras, duwe, gak duwe itu tidak lepas dari namanya Allah. Makanya kalau kita itu mendengar satu hal yang tidak mengenakkan, itu kita dianjurkan oleh Rasulullah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan khusus untuk orang mati loh Pak, Ibu. Misalnya jenengan angsal berita inna lillahi raji'un, terus jenengan kaget, sapa sing mati? Innalillahi itu tidak hanya untuk orang mati. Apapun yang tidak enak kita dengar, kita lihat, itu kita bicara inna lillah. Ada orang sakit, Masya Allah, ini ada berita sakit, siapa? Si fulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh kok inna lillah? Loh iya wong krungu sakit ya inna lillah. Bukan itu haknya mati saja. Inna lillah. Inna sesungguhnya kita itu lillah milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita ilaihi kepada Allah raji'un akan kembali. Berarti sakit, sehat, enak, tidak enak itu adalah dari Allah, pemberian Allah, qadarullah, ketetapan Allah. Maka doanya diawali dengan Allahumma Rabban nasi, wahai Allah Tuhannya manusia, athibil ba'sa, hilangkanlah sakitnya, entah apa itu sakit yang dideritanya. Isfi antas syafi, sembuhkan karena engkau adalah zat yang bisa menyembuhkan. La syifa'a illa sifa'uka, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali datangnya dari engkau. Sifa'an la yughadiru saqama, yaitu sembuh yang tidak menimbulkan apa itu kekambuhan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya yang namanya akidah, khususnya ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat, jamu, apapun namanya itu hanyalah sekian dari bentuk apa? Ikhtiar, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Anas annahu qala li Sabit rahimallahu ala urkika bi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas qala adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma isfi Sa'ad, Allahumma isfi Sa'ad, Allahumma isfi Sa'ad. Jadi ada beberapa keterangan yang terkait dengan mendoakan orang yang sedang sakit. Itu satu saat Rasulullah mendoakannya itu langsung. Kalau Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa isfi itu sifatnya umum.
Tetapi satu saat Rasulullah itu mendoakan secara langsung kepada orang yang sakit. Dalam hal ini adalah Sa'ad. Pada waktu Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit, Rasulullah itu berdoanya, Allahumma isfi Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma isfi Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma isfi Sa'ad, sembuhkanlah Sa'ad. Ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, berdoa di luar sholat itu boleh dengan bahasa apa saja. Lebih-lebih bahasanya itu bisa dimengerti baik oleh yang berdoa maupun yang didoakan. Misalnya, naudzubillah min dzalik, ada seorang namanya Fulan. Ya Allah, Allahumma isfi fulan, Allahumma isfi fulan. Ya Allah, sembuhkanlah fulan. Nah, bahasa kita misalnya karena orang Jawa, ya Allah, panjenengan warasaken fulan ya Allah. Panjenengan warasaken fulan ya Allah. Itu yang mendoakan faham, yang didoakan pun juga mengerti. Oh ya alhamdulillah, aku didongakno waras. Nah, daripada dungane dawa sing didongani ora ngerti, maka doa itu tidak harus dengan bahasa Arab, dengan bahasa apa saja yang kita paham. Nah, kecuali di acara-acara tertentu, contohnya doa di dalam sholat itu ya sudah, ndak boleh dirubah dengan bahasa yang lain. Jadi misalnya Rabbi firli warhamni wajburni warzukni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu ya ndak boleh kemudian diganti ya Allah kula panjenengan sepura ya Allah, ya Allah kula panjenengan angkat derajat kula ya Allah. Ya Allah, ya tidak boleh, itu tidak boleh. Itu harus, itu karena doa di dalam sholat, bacaan di dalam sholat, omongan di dalam sholat itu sudah satu paket ketentuannya. Tapi kalau di luar sholat silahkan dengan doa apa saja. Nah, contohnya khutbah. Misalnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu kemudian diterjemahkan ya Allah ampunilah saudara-saudara kami yang muslim dan mukmin, ya Allah angkatlah derajat kami, ya Allah jangan sampai rendah di hadapan orang lain, ya Allah angkatlah derajat umat Islam, ya Allah berilah kami rezeki dan lain sebagainya. Itu boleh karena di luar sholat, di luar sholat. Jadi ini sangat perlu. Jadi mendoakan orang sakit itu boleh sendiri-sendiri kalau kita pas sedang berjamaah atau bersama-sama, ya diwakili salah satu, yang lainnya mengamininya saja, yaitu mengamini. Lah mengamini doa itu yang paling baik itu adalah kalau sudah selesai di dalam bacaannya atau kalimatnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin. Jangan kok Allahumma ighfir, amin, lil muslimina wal muslimat, amin. Jadi yang baik itu adalah kalau sudah selesai dalam satu kalimat. Ya Allah panjenengan sepunten dosane, loh itu siapa? Jangan kok ya Allah njenengan sepunten, amin, dosane, amin. Nah, itu yang baik adalah ya Allah panjenengan sepunten dosane dulur kula niki, amin. Ya Allah panjenengan paringi dadosaken anak-anake soleh solehat, amin. Jangan kok Allah amin dadosaken, amin. Nah, itu belum, itu doa. Jadi orang kadang-kadang, dan kadang-kadang juga ini karena khususnya sholat berjamaah itu disertai oleh banyak
dari berbagai unsur. Misalnya sholat Jumat ku ya ana bocah cilik, ya ana bocah setengah gede, ana sing sepuh dan lain sebagainya. Allah maghfiril muslimin, amin, amin, amin. Wah, itu tambah ngerusak itu tambahan. Jadi lebih baik aminnya itu di dalam hati saja atau tidak disuarakan secara jahar. Itu banyak Pak di beberapa masjid itu. Makanya perlu kita mengedukasi itu memberikan pelajaran pada anak-anak kita. Itu nek ana donga atau khotibe sedang berdoa, gak usah amin banter. Bab nek arek cilik iku amine banter mesti rusak. Ro kancane banter kono-kono. Kono iso banter mosok aku gak banter sawangane ngono. Amin, amin, amin. Masyaallah. Jadi ini perlu edukasi, perlu pembelajaran pada anak-anak kita. Kemudian ada hadis lagi dari seorang sahabat Nabi yang namanya Abdullah Utsman. Jadi ada namanya Abdullah Utsman. Annahu saka, di mana Abdullah Utsman itu adalah saka. Saka itu sakit panas. Yakti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia menceritakan tentang dirinya itu sedang sakit panas. Apa yang kemudian diberikan oleh Rasulullah? Yaitu yadaka ala alladzi yadaka ala alladzi yalam min jasadika wakul bismillahi salasan wakul sab'a marratin a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Jadi satu saat Rasulullah itu tidak mendoakan langsung kepada orang yang sedang mengadu kepadanya tentang sakit yang ia derita. Ia mengatakan orang itu, ya Rasulullah kula niki lara panas. Oleh Rasulullah kemudian disarankan kalau begitu yadaka, taruhlah tanganmu itu di tempat yang kau rasa sakit. Kemudian ucapkanlah bismillah, 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 atau bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca 7 kali a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini oleh beberapa ulama disebut diantaranya adalah ruqyah mandiri, yaitu ruqyah mendoa untuk dirinya sendiri yang sedang sakit. Jadi misalnya kok sirahe ngeluh, mumet-mumet, terus tangannya dideleh, bismillahirrahmanirrahim, 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 a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu biizzatillahi bi qudratihi, a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. 7 kali. Ini sunnah dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran ibu dan bapak sekalian. Yang pertama, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi tumpuan harapan umatnya. Segala persoalan itu ditumpahkan kepada Rasulullah. Kekeringan Rasulullah dilapori, hujan banjir Rasulullah dilapori,
urusan rumah tangga Rasulullah dilapori, urusan pribadi sakit Rasulullah pun juga dilapori. Untuk apa? Untuk dimintai jalan keluar atau solusinya. Di saat tertentu tadi itu doakan orang yang sakit, itu berarti didoakan oleh orang lain. Tapi satu saat Rasulullah pun juga memberikan terapi untuk pribadi atau doa pribadinya. Itu lah, ini kalau misalnya orang yang ketepatan tidak bisa ya, dan orang itu hafal ya bisa saja misalnya ditaruh gini orang lain, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim telu, kemudian Allah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Selain juga dibacakan Allahumma rabban nasi adzibil ba'sa. Kalau ini sifatnya umum, kalau ini adalah sifatnya khusus dan pribadi. Lebih baik lagi kalau kemudian disebut dari siapa yang sakit. Contohnya tadi itu Allahumma isfi sa'at, Allahumma isfi sa'at. A'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung dengan keutamaan kemuliaan Allah, bi'izzatillahi wa qudratihi, dan dari sebab kudrah kekuasaan Allah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, dari segala kejelekan yang akan menimpa kepadaku. Min syarri ma ajidu wa uhadiru, itu berarti kita kembali lagi adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, orang sakit itu sembuh kadang-kadang berasal dari dirinya. Ada semacam semangat untuk sehat, itu yang paling perlu, semangat untuk sehat. Tapi naudzubillah min dzalik, orang sakit terus gak ono semangat, yes, mati ya gak apa-apa, tua. Itu berarti kan gak ada semangat untuk hidup, semangat untuk sehat, terlalu pasrah yang negatif. Ya tetap kita harus berusaha lahir dan batin sesuai dengan kebiasaan dan mungkin dari hasil riset. Misalnya wong kena tipes niku umume biasae wis akeh dibuktekne tipes iku ya digodhogno cacing, ya Pak ya, cacing. Dibersihkan dulu cacingnya, bila perlu disudet. Nah, karena cacing di dalamnya mesti banyak kotoran, cacing disudet terus diumbah. Mari ngono naik kolu langsung ya diuntal. Kalau enggak kolu ya dikukus atau dimasukkan, karena itu sudah terbukti dan itu secara medis pun juga lah begitu. Itu berarti ikhtiar selain berdoa, sebab apa? Allah menyatakan lewat hadis Rasulullah SAW, likulli da'in dawaun, setiap adanya sakit pasti ada obatnya. Nah ini Allah memberikan kepada kita keleluasaan untuk melakukan tadribat, uji coba. Oh dicoba iki rupane ada hubungannya dengan ini, oh insya Allah jadi obat gitu. Jadi likulli da'in dawaun. Lah kata Nabi, kecuali sing gak ana obate iku tuwa iku gak ana obate. Jenengan nate kepireng wonten tiyang ngomong ngeten, Masya Allah sampean wis umur 70 kok kaya umur 17 wonten kira-kira. Ya ndak ada, iku guyon itu berarti. Nah, tuwa iku gak ana obate kok terus balik enom maneh ngono ku ya.
Ya insya Allah tidak ada. Itu Nabi itu gitu. Jadi likulli da'in dawaun. Segala yang namanya penyakit ada obatnya. Hanya kemudian Allah tidak menunjukkan iki lho obate, iki lho obate, iki lho obate, tidak. Nah itu kepada manusia untuk supaya mencari. Nah, tetapi Allah kemudian menyatakan lewat hadis Nabi iku sing gak ana obate iku tuwa. Tuwa iku gak ana obate. Lho sampean kok tambah ketok ganteng. Iku guyon iku gak kira temenan, ngoten niku gak temenan. Kecuali nek ula iku merungsungi. Lah nek menungso gak ana sing merungsungi gitu lah. Jadi kesimpulannya bapak-bapak dan ibu sekalian, kita ini tidak bisa lepas dari orang lain, baik orang lain itu hubungan darah maupun orang lain itu adalah hubungan pertemanan, hubungan sesama muslim. Tetapi kita diikat dengan apa? Yaitu tali keimanan itu mengantarkan untuk saling membantu, menolong sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan dari masing-masing orang. Karena tidak semua orang hanya butuh yaitu materi, tetapi orang itu ketemu terus omong-omong, memberikan saran, informasi, itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Makanya silaturahmi itu perlu. Nah, silaturahmi itu juga diikat dengan satu pernyataan Rasulullah, zur khibban tazdad khubban. Silaturahmi iku sing ape kolo-kolo, dengan kolo-kolo itu akhirnya menjadi orang kangen, dan dengan kangen itu akan menjadi orang saling untuk menyintai. Kok silaturahmi kok bendino isu ngono wis diparani, sesuk mana isu diparani, ya bosen, tapi ya sak wulan pisan, sak minggu pisan. Itu insyaallah zur khibban tazdad khubban. Berziarahlah tapi jangan sering-sering. Dari sebab sering-sering itu menjadikan tidak kangen, sehingga kalau kolo-kolo itu bendino wisu ngono wis moro. Nah, kok enjing nggih pun wonten kopi ta, iku berarti niate njaluk kok kopi. Kangen kopi. Ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Mungkin panjenengan ada yang belum tahu bahwa besok jam 6 ya. Pak Darmawan jam 6 nggih. Pak Safik gitu. Besok kalau tidak ada uzur Pak Safik Muni, ini saya prediksi kemungkinan yang hadir datang itu banyak, karena satu, beliau PP Muhammadiyah, yang kedua materi yang disampaikan ini kan sedang hangat-hangatnya di tubuh Muhammadiyah, khususnya ini luar biasa. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, sehat lahir dan batin, keluarga kita juga sehat walafiat, dan mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.